Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. One Piece chapter ke-1103 sekarang memang telah rilis. Dan bisa dibilang pada chapter ini lumayan banyak kejadian menarik yang dapat kita lihat. Tapi dari semua kejadian menarik tersebut, kalau menurut saya ada 3 kejadian yang paling menarik dari semuanya. Apa sajakah itu? Berikut pembahasannya. Sebelumnya memang sudah muncul beberapa teori serta indikasi mengenai Kizaru yang dikatakan akan mengkhianati Marine serta pemerintah dunia. Dan teori itu semakin diperkuat lagi setelah One Piece chapter ke-1100 rilis. Yang mana di chapter tersebut diperlihatkan sebuah adegan Kizaru yang tengah asyik menari tarian nikah bersama dengan Vegapunk, Kuma, Sentomaru, serta Bani. Dan sepertinya sekarang pengkhianatan Kizaru itu sudah mulai terjadi. Dan kenapa saya bisa bicara seperti itu? Jawabannya walau masih tidak terlalu jelas di One Piece chapter ke-1103 ini, sebenarnya ada sedikit petunjuk tentang masalah ini yang sudah dapat kita lihat. Buat kalian yang sudah membaca manga One Piece chapter ke-1103 pastinya sudah melihat jika Sanji, Franky, serta Vegapunk sama sekali tidak bisa bergerak. Dan sepertinya hal tersebut bisa terjadi karena mereka terkena efek dari kekuatan buah iblis milik Saturn. Tapi anehnya yang tidak bisa bergerak cuma orang-orang yang bertentangan dengan Gorosei 1 ini saja. Soalnya para Marine masih bisa bergerak dengan bebas walau berada di dekat Saturn. Selain itu di chapter ini pula kita juga bisa melihat bagaimana keadaan Luffy. Di mana Luffy yang sudah kelelahan meminta tolong untuk dibawakan makanan. Dan Atlas yang berada di dekatnya mengatakan sebenarnya dia juga ingin membantu. Hanya saja dia tidak bisa melakukannya lantaran tubuhnya tidak dapat digerakkan. Lalu apa hubungan semua kejadian tersebut dengan pengkhianatan Kizaru? Pasalnya di chapter ini pula entah siapa yang memberikannya secara tiba-tiba di tempat Luffy berada sudah ada banyak makanan. Padahal tempat Luffy terbaring lemah tepat di belah Saturn. Tapi Gorosei yang satu ini bisa tidak tahu serta tidak menyadari siapa yang telah memberikan makanan tersebut. Dan tentu saja makanan itu langsung dimakan dengan lahap oleh Luffy. Karena bagaimanapun sekarang dia memang sedang sangat kelaparan. Lalu siapakah yang memberi makanan tersebut kepada Luffy? Kalau menurut saya ada kemungkinan yang memberikannya adalah Kizaru. Alasannya lantaran di Pulau Egghead hanya ada sedikit saja orang yang dapat menyelinap ke dekat Saturn tanpa diketahui untuk memberikan makanan kepada Luffy. Dan salah satunya adalah Kizaru. Pasalnya dengan kekuatan buah iblisnya memang sangat memungkinkan bagi Kizaru untuk melakukan penyelinapan. Lalu kalau benar yang memberikan makanan kepada Luffy adalah Kizaru, apakah alasannya? Jika menurut saya alasannya karena Admiral yang satu ini ingin supaya Luffy dapat menolong Vegapunk, Sentomaru, serta Bani. Sebab sebelumnya juga sudah diperlihatkan jika sebenarnya Kizaru tidak sepenuhnya senang saat harus membunuh Vegapunk. Apalagi di chapter ini, tepatnya di halaman yang keempat, Admiral yang satu ini juga diperlihatkan tengah mengkhawatirkan Sentomaru serta Boni yang telah tertangkap. Itu berarti besar kemungkinannya kalau Kizaru sebenarnya tidak ingin sampai terjadi apa-apa kepada Vegapunk, Sentomaru, ataupun Bani. Namun lantaran dirinya merupakan seorang admiral dan telah mendapat tugas, jadi dia tentunya tidak akan mungkin bisa memberikan bantuan secara langsung. Oleh sebab itulah Kizaru harus menggunakan cara lain jika dirinya ingin menyelamatkan Vegapunk, Sentomaru, serta Boni. Dan pada akhirnya cara yang dipilih olehnya adalah dengan memberikan bantuan kepada Luffy. Membantu Luffy mendapatkan makanan supaya kekuatannya bisa segera pulih kembali. Lalu setelah itu Kizaru tinggal berharap jika Luffy pada akhirnya bakal dapat mengalahkan Saturn. Apalagi kalau kalian perhatikan ketika Gorosei 1 ini memerintahkan Marine untuk menangkap Luffy dengan borgol batu laut, kita juga bisa melihat Kizaru yang tengah duduk bersandar pada pecahan lantai. Dan dalam adegan tersebut Admiral yang satu ini diperlihatkan seperti tengah khawatir. Sebab balon percakapan yang ada di panel tempat Kizaru diperlihatkan duduk hanya ada titik-titik saja. Yang titik-titik itu seperti menandakan jika Admiral ini sedang mengkhawatirkan sesuatu. Yang sesuatu itu mungkin saja dia khawatir Luffy bakal tertangkap sebelum kekuatannya pulih. Kalau hal menarik pertama dari manga One Piece chapter ke-1103 ini adalah adanya sedikit petunjuk mengenai kemungkinan dimulainya pemberontakan Kizaru, sedangkan hal yang paling menarik kedua adalah tentang penjelasan lebih lengkap mengenai Boni yang dikatakan oleh Saturn.
Yang ternyata penyakit yang diderita Ginny sampai membuatnya tewas adalah ulah dari percobaan yang dilakukan oleh Saturn. Tapi meski dia yang melakukan percobaan, Gorosei 1 ini sama sekali tidak pernah mengira kalau efeknya akan menurun kepada Bonnie. Itu berarti Saturn mulai melakukan eksperimennya kepada Ginny sejak dia mengandung Bonnie. Makanya kenapa Bonnie juga mendapat penyakit yang sama seperti ibunya. Namun selain itu, di chapter ini pula akhirnya terungkap alasan kenapa Bonnie sejak kecil sudah memiliki kekuatan buah iblis. Yang ternyata penyebabnya juga Saturn. Karena Gorosei ini dulu juga pernah melakukan sebuah eksperimen di mana dia mencoba apakah bisa memberikan kemampuan kekuatan buah iblis hanya dengan memberikan ekstraknya saja kepada bayi yang masih tidak bisa memakan langsung buahnya. Dan ternyata eksperimennya itu berhasil. Buktinya ada pada diri Bonnie. Lantaran Bonnie lah yang dulu dijadikan kelinci percobaan oleh Saturn untuk eksperimennya tersebut. Akan tetapi yang lebih mengejutkannya lagi, rupanya menurut Gorosei 1 ini, buah iblis yang dimakan oleh Bonnie merupakan buah iblis yang tidak diperlukan. Sebab kemampuan buah itu cuma membuat pemiliknya bisa berubah ke masa depan manapun. Namun buah iblis ini memiliki kelemahan yang sangat fatal, di mana semakin banyak pemiliknya mengetahui kenyataan, maka semakin terbatas pula masa depan yang dapat dipilih. Dan karena kelemahan inilah kenapa Saturn mengatakan jika buah iblis itu tidak diperlukan. Tapi sepertinya apa yang dikatakan oleh Gorosei 1 ini tidak sepenuhnya benar. Pasalnya di chapter ini dia diperlihatkan sebanyak 2 kali terlihat terkejut serta khawatir akan kekuatan buah iblis milik Bonnie. Yang pertama saat Bonnie melancarkan serangan seperti Luffy. Yang mana saat itu Saturn terkejut lantaran serangan Bonnie seperti Nika. Sedangkan yang kedua, dia di dalam hatinya mengatakan sepertinya di dalam pikiran Bonnie sosok Nika serta wujud putih Luffy masih belum terhubung. Jadi bisa saja sebenarnya kalau sosok Nika serta wujud putih Luffy sudah berhasil terhubung dengan pikiran Bonnie, maka hal itu akan membuat buah iblis ini akan menjadi sangat menakutkan. Oleh sebab itulah kenapa Saturn mencoba melemahkan keyakinan Bonnie. Melemahkan keyakinannya terhadap Nika supaya kekuatan buah iblisnya tidak berkembang semakin mengerikan lagi. Dan sekarang akhirnya sampai juga di kejadian paling menarik ketiga yang ada di manga One Piece chapter ke-1103 ini, yaitu mengenai kedatangan Kuma di Pulau Egghead. Datang dengan cara terbang atau jatuh dari ketinggian. Lalu kenapa kedatangan Kuma ini menjadi sangat menarik? Soalnya dia saat ini entah dengan cara apa sudah tidak bisa lagi diberi perintah oleh Marine. Yang hal itu diungkapkan langsung oleh salah satu Marine yang memberikan laporan. Dan kedatangan Kuma ini pada awalnya juga tidak dipercaya oleh Saturn. Sebab menurutnya Kuma tidak mungkin datang ke Pulau Egghead. Akan tetapi sayangnya kepercayaan dari Gorosei ini tidak sesuai dengan ekspektasinya. Sebab Kuma yang sudah berdarah-darah dengan tubuh penuh luka ternyata langkahnya sama sekali tidak dapat dihentikan untuk menuju ke tempat putrinya berada. Lalu saat Saturn telah berencana membunuh Bonnie di waktu yang sangat tepat, Kuma berhasil melindungi putrinya tersebut. Namun yang lebih mengejutkannya lagi, setelah berhasil menahan serangan dari Gorosei yang satu ini, Kuma juga diperlihatkan langsung melancarkan serangannya. Serangan pukulan yang diarahkan kepada Saturn. Pukulan yang di akhir halamannya dikatakan sebagai pelepas kemarahan. Ketika Kuma melancarkan serangannya ini, ada 2 hal menarik yang sangat wajib untuk dibahas. Pertama, terlihat jelas sekali jika serangan yang dilancarkan oleh Kuma mengandung kekuatan haki. Dan kalau saya tidak salah ingat, sepertinya Kuma yang menggunakan haki baru pertama kalinya ini diperlihatkan. Sedangkan hal yang menarik kedua dikatakan pukulan Kuma sebagai pelepas kemarahan atau melampiaskan amarah. Lalu kenapa 2 hal ini menjadi sangat menarik? Lantaran kalau semua itu benar, maka itu berarti masih ada kemungkinan jika sebenarnya kesadaran Kuma saat ini masih tersisa. Sebab jika kesadarannya sudah benar-benar menghilang, seharusnya Kuma tidak mungkin lagi bisa merasa marah. Karena rasa marah cuma bisa muncul kalau kesadarannya masih ada. Apalagi setelah sepenuhnya dirubah menjadi pasifista, kalau kesadarannya telah benar-benar menghilang, seharusnya Kuma juga tidak mungkin bisa lagi menggunakan haki. Walaupun saat masih menjadi manusia, dia mempunyai kemampuan itu. Dan bukti lainnya jika kesadaran Kuma masih tersisa juga sempat disinggung oleh Dragon di chapter ini, yaitu ketika Dragon bertanya kepada Ivankov mengenai kira-kira Kuma akan pergi kemana jika dia bergerak dengan secercah insting atau nalurinya. Benarkah kesadaran Kuma masih tersisa? Jika benar, kenapa bisa begitu?
Apakah sedikit kesadarannya ini bangkit lantaran terpicu ingin menyelamatkan Bonnie? Ya, untuk sekarang jawaban dari semua pertanyaan-pertanyaan itu memang masih belum ada. Dan saya harap jawaban dari semua pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa segera diberitahukan oleh Oda Sensei. Sebab seperti yang kalian tahu sendiri kalau bahwasanya Oda Sensei sering sekali membuat pembacanya penasaran dengan cara memperlama ketika mengungkap sebuah misteri. Nah, itulah yang dapat saya bahas serta sampaikan mengenai 3 kejadian paling menarik yang ada di manga One Piece chapter ke-1103 ini. Dan kalau menurut kalian, kejadian manakah yang paling menarik? Apakah kalian mempunyai pendapat? Jika punya, jangan pernah sungkan atau ragu untuk menuliskannya pada kolom komentar. Karena komentar itu sangat berarti bagi saya atau teman-teman lain yang membacanya. Sebab komentar kalian tersebut bisa dijadikan bahan referensi untuk saling bertukar pendapat antara kita semua.